Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 169. Judulnya kami kasih mati syahid, kenikmatan dan kemuliaan. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran 169 Allah berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, dengan mendapatkan rezeki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebetulnya masih lanjutan dari beberapa penjelasan yang kemarin seputar secara khusus berkaitan dengan cibiran dari orang-orang munafik yang mengejek kaum muslimin yang mereka terbunuh dalam perang Uhud. Maka Allah kemudian menyangkal, jangan kalian katakan wahai orang-orang munafik bahwa orang muslim yang terbunuh di medan Uhud itu jangan dikatakan mati, kata Allah. Mungkin secara fisik mereka sudah terbunuh, tetapi hakikatnya di sisi Allah mereka hidup. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang terbunuh, yang gugur di jalan Allah, atau istilahnya kita kenal dengan syahid. Kalau satu orang, kalau banyak syuhada. Kalau satu syahid, kalau banyak syuhada. Ya, para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah itu dalam pandangan Allah sebetulnya mereka tidaklah mati. Artinya kematian tanda kutip yang dialami oleh para syuhada itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian itu, sering kami sampaikan, adalah babak baru dari kehidupan kita berikutnya. Jadi Allah menyangkal, jangan dibilang orang mukmin itu mati, kata Allah. Mereka hidup, bahkan mendapatkan rezeki, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa secara khusus para syuhada yang gugur di perang Uhud, walaupun mungkin secara fisik mereka sudah dikuburkan mati, mungkin sudah terpenggal kepalanya,
tapi mereka dalam pandangan Allah tidaklah mati, hidup. Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada orang-orang yang mati syahid, secara khusus para sahabat Nabi yang wafat meninggal dalam perang Uhud. Walaupun ini juga berlaku kepada orang lain, orang mukmin selain sahabat, selama mereka mati syahid, maka mereka diberikan berbagai macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, potret kenikmatan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada itu banyak sekali sebetulnya ya, digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam buletin ini kami cantumkan setidaknya 2 hadis di mana Nabi itu menggambarkan atau menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Hadis yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna lisyahidi 'indallah azza wa jalla khisalan." Sesungguhnya orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 atau 7 kemuliaan di sisi Allah. 6 atau 7 ya. Bisa apa saja? 1, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Allah mengampuni dosa-dosanya. Sejak kapan? Pada saat darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya. Artinya ketika sudah mungkin kena sabetan pedang, kena ujung tombak, kemudian mengucur darah, saat itulah ampunan Allah, maghfirah dari Allah itu diturunkan. Tanda kutip, lebih-lebih ketika dia mati gitu. Maka kematian yang dialami oleh orang syahid tadi, syuhada tadi, itu menjadi perantara di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu yang pertama, kenikmatan kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang syahid. Kemudian yang kedua, Nabi melanjutkan, wa yura maq'adahu minal jannah, dan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Mungkin dia dikubur di dalam tanah, tapi Allah perlihatkan tempatnya di surga. Ini nikmat, ini sering kami contohkan. Sekalipun mungkin para syuhada belum masuk surga, tapi melihat surga itu sudah nikmat, Bapak Ibu. Sudah nikmat. Dia senang gitu. Seperti Pak Iqbal mungkin dulu ketika akan menikah, ketika lamaran sudah ditentukan hari tanggal pernikahannya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. H-7 sebelum pernikahan, belum menikah Pak Iqbal nih. Kira-kira senang gak Pak Iqbal kira-kira? Dia senang itu, padahal belum menikah. Tapi Pak Iqbal sudah tahu bahwa seminggu lagi saya akan menikah. Itu sudah senang Bapak Ibu, walaupun belum nikah. Sama orang-orang yang mati syahid, sudah Allah perlihatkan tempatnya di surga, sekalipun mungkin saat itu mereka belum masuk surga karena masih belum kiamat gitu Bapak Ibu. Tetapi mereka para syuhada itu sudah nikmat hidupnya di dalam kuburnya atau di alam barzakh. Nikmat itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kemudian kenikmatan yang ketiga, Nabi melanjutkan, wa yuhalla alaihi ulyatul iman,
dan diberi hiasan dengan perhiasan iman. Maksudnya jelas orang-orang yang mati syahid, mereka mati dengan membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali meninggal mati kecuali mati dalam keadaan Islam, iman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah catat sebagai orang-orang mukmin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, para syuhada oleh Allah diberikan apa? Wa yuzawwiju ithnaini wa sab'ina zawjatan minal huril ain. Allah apa? Berikan atau dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari surga, Pak Ibu. Kira-kira Pak Iqbal mampu nggak 72 ini? Berat sebetulnya 72 ini, tapi insya Allah kuat-kuat gitu. Satu aja mungkin nggak kuat gitu, apalagi usia 60, 70. Tapi untungnya penduduk surga itu apa? Usia-usia apa? Sehat gitu, usia-usia matang, usia 30-an lebih dikit. Itu masa-masa yang sangat-sangat prima, sekalipun diberikan 72 bidadari, oke. Jadi bisa diatasi. Ibu-ibu protes, lah kok gitu Ustaz gitu. Ya udahlah, suami saya gak usah mati syahid sekalian, nanti saya tinggal katanya. Nggak gitu. Ini tentunya orang-orang yang mendapatkan bidadari ini adalah orang-orang, salah satunya ketika dia meninggal dunia tidak mempunyai istri yang istrinya itu juga masuk surga. Tetapi seorang suami yang istrinya itu juga masuk surga, maka mereka tetap akan berpasangan. Jadi orang-orang yang dapat bidadari ini, ya Bapak Ibu rahimakumullah, adalah orang yang bisa dibilang tidak punya istri, atau mungkin dia punya istri tapi istrinya tidak masuk surga, maka dia mendapatkan bidadari. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir ya, tidak akan ditinggal oleh suaminya nanti di surga, selama tentunya suami dan istrinya itu sama-sama masuk surga, berkumpul kembali. Dan istri-istri yang solehah itu lebih glowing daripada bidadari nanti, lebih glowing, lebih cantik, lebih ayu daripada bidadari. Ya sekarang kan udah tua-tua semua, nanti kembali muda, kembali kinclong, kembali kencang kulitnya. Jadi suami-suaminya tidak akan berpaling ke lain hati, tidak akan berpaling kepada bidadari, karena ternyata keindahan istrinya tidak tertandingi, tidak terkalahkan oleh bidadari sekalipun. Gitu ibu-ibu ya. Tuh. Itu yang berapa? Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa orang-orang yang mati syahid nanti Allah nikahkan dengan 72 bidadari di surga. Tapi kita insyaallah suami istri yang soleh dan solehah nanti berkumpul lagi di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di Quran surah At-Tur ayat 21, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman
kemudian diikuti oleh keluarganya, anak dan istrinya, maka Allah akan pertemukan mereka kembali di surga. Nanti reuninya di surga, jangan di neraka Bapak Ibu ya. Di surga suami istri berkumpul kembali di surga, bukan di neraka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surah Ghafir ayat ke-8. Jadi Allah sediakan surga kepada orang-orang mukmin, kemudian diikuti oleh anak cucu mereka yang soleh dan soleha, istri mereka termasuk orang tua mereka berkumpul kembali. Tentunya kita bisa berkumpul kembali kalau sama-sama diikat dengan iman dan takwa. Kalau enggak beriman ya enggak bisa bertemu Bapak Ibu, atau kalau enggak bertemunya di neraka gitu. Tapi insya Allah enggak. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima, orang yang mati syahid Allah berikan kenikmatan berupa apa? Kata Allah, wa ya'manu yawmal faza'il akbar. Allah akan berikan keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman kelak di padang mahsyar, di hari kiamat, ketika orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing.